Oke, baik, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya soal-soal ujian akhir semester terkait mata kuliah metode penelitian bisnis. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tobing, NIM 2110417317 dari kelas M1 untuk jurusan manajemen, dan mata kuliahnya ini metode penelitian bisnis. Serta dosen pengampu ini adalah Bapak Adi Mursalin, SCMM. Nah, kemudian kita lanjut kepada jawaban yang pertama. Ini jawaban mengenai bagian A. Yang pertama ini adalah pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada PT Aloe Indonesia di Kota Pontianak. Ini merupakan judul penelitian saya. Nah, jadi di sini peranan SDM ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena SDM ini merupakan aset utama yang berpengaruh besar ya terhadap kemajuan organisasi ataupun instansi. Pengolahan SDM ini tidak terlepas dari faktor pegawai yang diharapkan mampu mengelola SDM yang baik ya untuk mencapai kelangsungan hidup organisasi. Dengan kata lain, kekuatan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendukung organisasi tersebut, baik pada tingkat top, middle, maupun lower management. Sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah para pegawai pada sebuah organisasi, tentunya berusaha bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai kinerja yang diinginkan organisasi tersebut. Rasa aman dan kenyamanan akan suasana kerja ini mampu mendorong pegawai untuk lebih berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan dan akan membantu pegawai mencapai kinerja yang terbaik. Jadi kinerja ini merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktunya. Nah, kemudian jawaban yang kedua. Dalam menetapkan judul proposal ini, saya melakukan review terhadap beberapa jurnal ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul daripada proposal saya, serta dipandu dengan pedoman dan penuntun mahasiswa dalam menulis skripsi oleh buku metode penelitian bisnis yang ditulis oleh Bapak Adi Mursalin, SCMM, CPHCM, CHRMP, CBOA. Nah, kemudian jawaban yang ketiga. Jadi latar belakang penelitian saya ini tersusun atas penelitian sebelumnya, landasan teori dan hipotesis yang menjelaskan terkait dengan topik dan permasalahan yang saya bahas. Nah, kemudian untuk latar belakangnya ini definisinya adalah masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kita bahas, ya. Dan mengapa kita memilih topik itu? Penjelasan singkat mengenai topik ataupun objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Kemudian jawaban yang keempat. Terkait dengan rumusan masalah, saya membahas ya terkait apakah pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada PT Aloe Vera Kota Pontianak. Dan untuk pertanyaannya ada satu pertanyaan. Nah, kemudian untuk tujuan yang kelima, jawaban yang kelima, tujuannya. Jadi untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan pada PT Aloe Vera Indonesia yang ada di Kota Pontianak. Nah, kemudian lanjut ke jawaban yang keenam. Yang pertama ini kinerja karyawan. Landasan teori. Yang pertama kinerja karyawan. Pengertian daripada kinerja karyawan, menurut Wibowo 2014 halaman bukunya yang ke-70, kinerja ini adalah satu proses ya tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Ya, kemudian menurut Pejaripai 2014 halaman bukunya yang 447, kinerja ini adalah suatu keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil ataupun prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Hubbard 1996. Kinerja ini merupakan satu istilah ya secara umum yang digunakan untuk sebagian ataupun seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada satu periode. Jadi menurut Paiman, J. Simanjuntak tahun 2011 halaman 1, jadi mengatakan bahwa kinerja ini adalah tingkatnya pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan ataupun organisasi yang termasuk kinerja ini masing-masing individu dalam kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja individu ataupun kinerja kelompok dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor intern dan ekstern. Nah, kemudian jawaban yang ketujuh. Penelitian sebelumnya ini dilakukan oleh Rudianto tahun 2004 dan dengan judul pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CP Jaya Kencana Palembang. Kemudian selanjutnya Wahyu Teguh tahun 2013 dengan judul yang pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Magining Garmen di Kabupaten Sukabumi.
Nah, kemudian kita lanjut yang ke-8. Ini adalah kerangka berpikir saya. Nah, jadi yang di mana? Di sini ada motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja. Yang di mana motivasi kerja ini merupakan X1, disiplin kerja ini X2-nya, dan kinerjanya adalah X3-nya. Yang di mana motivasi kerja dan disiplin kerja ini merupakan variabel, sedangkan kinerja ini adalah variabel terdekatnya yang bisa dikatakan parsial, dan motivasi kerja serta disiplin kerja ini bisa dikatakan variabel yang bisa dikatakan simultan. Nah, kemudian lanjut ke jawaban yang nomor 9. Hipotesis ada pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Alipera Indonesia Kota Pontianak. Yang ke-10, metode penelitian saya adalah kuantitatif. Lalu populasi, menurut Sugiono 2015 148, populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 47 karyawan pada PT Alipera Indonesia Kota Pontianak. Kemudian untuk sampel, menurut Sugiono tahun 2013 halaman bukunya 116, sampel ini adalah bagian daripada jumlah yang dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sementara sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dijadikan sampel, yaitu 47 karyawan pada PT Alipera Indonesia Kota Pontianak. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data, ini adalah interview ataupun wawancara, kemudian kuesioner angket, lalu ada observasi. Kemudian untuk analisis data, uji instrumen penelitian, ada uji validasi data, uji rehabilitas data. Kemudian teknik analisis datanya analisis regresi berganda. Nah, kemudian jawaban nomor 11. Ada 3 variabel. Nah, kemudian terkait jawaban bagian B. Yang pertama, ini video pertama ya, topik yang dibahas ini adalah metodologi penelitian. Dalam metode pengumpulan data, ada data sekunder, data primer. Kemudian untuk video kedua, ini variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Ada variabel paling populer, motivasi, dan kinerja. Kemudian untuk video ketiga, topiknya ini adalah variabel penelitian dan manajemen pemasaran. Variabel-variabel yang populer yang digunakan dalam judul-judul penelitian manajemen. Kemudian video keempat, topik ini adalah contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Kemudian untuk nama-nama pembicaranya, yang pertama ini oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI, kemudian yang kedua itu adalah Timotius Duha SEMM, yang ketiga juga masih Timotius Duha SEMM, dan yang keempat ini adalah ilmuwan muda. Nah, kemudian yang ketiga, penjelasan dari setiap video. Nah, video yang pertama topik ini adalah metodologi penelitian, metodologi pengumpulan data. Ada 2, yaitu data sekunder dan data primer. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya melalui metode survei, kemudian metode eksperimen. Dalam eksperimental ekonomi, prinsipnya dalam metodenya ada pengulangan dan randomisasi, kemudian ada pengendalian lingkungan. Untuk video kedua, topik yang dibahas ini adalah variabel penelitian, variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Variabel paling populer, motivasi dan kinerja. Ada beberapa variabel yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu terbagi dalam beberapa area penelitian. Yang pertama adalah hubungan ketenagakerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan, orang dan pekerjaan. Hubungan ketenagakerjaan, aktualisasi diri, gaji atau upah, insentif, keseimbangan keluarga dan pekerjaan, kemudian kompetensi, latar belakang pendidikan, pelatihan, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, pengembangan karir, profesionalisme, promosi, jabatan, dan tingkat pendidikan. Kemudian keorganisasian, di sini ada budaya organisasi, efektivitas organisasi, gaya kepemimpinan, jenis pekerjaan, kepemimpinan kinerja, dan lain-lain. Kemudian ada dinamika pekerjaan, beban kerja, budaya kerja, disiplin kerja, dan kebosanan kerja, serta lain-lain. Kemudian orang dalam pekerjaan, ada efikasi diri, harga diri, keputusan kerja, kinerja, komitmen orang lain, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk video ketiga, topik ini adalah variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Jadi intinya isinya variabel-variabel yang populer ya, yang digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran ya, terbagi dalam 6 fokus utama, yaitu product, price, place, promotion, market, strategi, dan people opinion. Nah, video yang keempat ini adalah contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan.
Nah, kemudian yang keempat, terakhir, manfaat yang saya dapat daripada menonton video tersebut adalah saya bisa mengetahui tata cara dalam menyusun sebuah penelitian dengan metodologi ilmiah dalam hal pengumpulan data secara sekunder maupun primer, serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, baik itu dari variabel populer yang ada. Nah, sekarang kita lanjut bagian C. Nah, ini tugas-tugas yang sudah dikerjakan selama mengikuti mata kuliah metode penelitian bisnis. Yang pertama, menentukan judul penelitian bab 1 dalam bentuk video. Yang kedua, meringkas bab 2 latar belakang permasalahan dalam bentuk video. Yang ketiga, ini meringkas bab 1 sampai bab 3 dalam bentuk video. Kemudian yang keempat, ya, komentar 3 video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak Adimul Salim SCMM yang diringkas dalam bentuk video. Kemudian membuat kerangka berpikir, membuat proposal penelitian, dan membuat video presentasi proposal penelitian pada bab 1 sampai 3. Nah, jadi jumlah ini ada 7 video tugasnya. Nah, baik. Jadi sekian dari penjelasan jawaban ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih.